Assalamualaikum guys, balik lagi bersama aku The Game Toy Meister. Kali ini kita mau nge-review action figure Jurassic Park dan The Lost World nih. Yang mana ini vintage-nya yang diproduksi oleh Kenner. Action figure ini bisa dilihat mereka terbuat dari nggak cuman plastik tapi juga karet dan silikon gitu. Kalau misalnya kita lihat tuh di sini empuk gitu ya. Dan ini bisa dipencet gini kemudian rahangnya membuka seperti itu. Bisa kita ketahui bahwa di masa sekarang action figure ini sudah lama karena ini juga diproduksi udah lama banget kan, udah langka banget, agak susah ditemuin gitu. Dan dimana kalau misalnya kita bisa temuin pun di toko online di Indonesia gitu, harganya sudah melambung tinggi dikarenakan ya digoreng gitu, harganya jadi pada naik gitu. Terutama yang paling langka di antara keempat ini itu yang ini sih, aku udah jarang, yang ini aku tuh hampir nggak pernah ngeliat lagi gitu. Kalau misalnya dari dua ini ada yang jual cuman harganya mahal banget. Kalau yang ini nih aku masih sering lihat dan harganya juga nggak terlalu mahal juga, mungkin harga kisaran 1 juta atau 700.000 gitu, meskipun dengan kondisi yang tidak terlalu bagus gitu. Kadang tangannya hilang satu, sela-sela dari mulutnya ini juga udah mulai sobek-sobek. Yang ini sebenarnya aku punya dua ini, dan ini ya salah satunya. Aku yang pertama sebelum dapat yang ini, aku sudah dapat yang ini, dan kalau dilihat di mukanya sih tidak ada masalah ya, masih bagus-bagus aja gitu. Tapi ekornya ditambal oleh plastik, yang mana ini bahannya plastik, tapi yang ini tanah liat, ini clay sih kalau nggak salah, kayak gitu dicat ulang kayak gini. Tapi ya masih bagus lah, masih so-so untuk disimpan gitu, karena kepalanya ini menurut aku lebih bagus daripada yang ini. Jadi aku memutuskan untuk menyimpan dua-duanya saja gitu. Yang mana di sininya kayaknya lebih rapi yang ini dibanding yang ini ya. Aku tidak berani apa-apakan karena ini sudah langka sekali, kalau rusak ini bisa berabe gitu. Ya udah, kita tanpa berlama-lama lagi, karena mungkin udah pada nggak sabar gitu, karena waktu itu pernah sempat ada beberapa orang nge-request untuk ngebahas ini karena nggak sengaja lihat di video aku yang Aladar, yang waktu itu aku malas ngeluarinnya dari tumpukan action figure Jurassic Park gitu ya. Akhirnya baru sempat aku bahas sekarang, jadi ya kita bahas sama-sama. Yuk kita mulai dari yang juvenile dulu. Nah ini bisa kita lihat di sini aku punya figur ini dari teman aku yang aku kenal dari grup Jurassic Park di Facebook gitu, dikarenakan dia mungkin udah bosen karena ya udah muncul action figure Jurassic Park, Jurassic World yang lebih bagus. Kayak contoh yang sekarang ini dia dari Mattel, dia memutuskan untuk dijual aja gitu. Dan ini aku lumayan dapatnya kayak kisaran 700 atau 500.000 gitu. Tapi ya minus di bagian sininya, seonggok daging yang menutup bagian sininya tuh, battle damage-nya udah nggak ada. Kemudian di sini bisa kita lihat ya, matanya udah katarak ya, udah nggak ada item-itemnya gitu. Di sini bercaknya juga udah kayak luntur-luntur gitu lah. Aku entah kenapa bisa, mungkin karena dari bahan cat dan kulitnya juga nggak cocok gitu, jadi tidak terlalu merekat. Ini sebenarnya kalau menurut pengakuan yang jual waktu itu, ini dia sebenarnya berdirinya ini kan bisa nih. Dan sebelumnya ketika ini belum dibongkar oleh dia dan diisi sesuatu, ini kan kalau aku pegang di sini nih ada yang mengisi gitu, entah ini dia isi apa gitu di dalamnya. Terus ini ada bekas dijahit, nggak dijahit, di lem gitu, ditambal sehingga dia jadi bisa diri sekarang. Sebelumnya begini men, karena terlalu berat. Enggak doh, harusnya gini ya, kan yang diberatin di sini nih, jadi biar bisa seimbang. Jadi dia sebelum diisi tuh begini, terlalu berat kepala. Ya ini kalau misalnya cara mainnya bisa kita lihat di sini, dia nggak ada baterai ya, jadi di sini keras. Tapi bisa dimainin dengan cara ya, jadi lehernya di sini ada rongga gitu, sehingga kalau dipencet kayak gini mulutnya bereaksi gitu, jadi bisa nyala. Jadi bisa buka tutup mulut dari sini. Seperti itu. Ya sejauh ini bagus ya, meskipun ya agak habis, susah banget buat dicari yang, kalau misalnya andaikan aku bisa dapet kondisinya yang better dari ini, ya aku akan mengkeep yang kondisinya lebih bagus. Jelas kan sini pada luntur tuh, ini harusnya ini putih di bagian sininya. Kalau misalnya aku lihat kalau di luar negeri kayak gitu punya orang tuh masih pada bagus-bagus banget gitu. Ya, ini entah mungkin bisa jadi dia teman aku waktu itu juga dapetnya yang bekasan kayak gitu dan dimainin sama anak kecil atau gimana, dimain-mainin gitu sehingga ya kondisinya jadi luntur gitu, atau kena ditaruh di gudang lah atau gimana, ada tragedi-tragedi tertentu. Jadi gini, uniknya dari mainan Jurassic Park saat itu, Kenner gitu sama Hasbro juga, mereka tuh ada cap JP di sini. Waktu Jurassic World 2015 gitu yang masih dipegang sama Hasbro juga masih ada tulisan JW gitu. Cuman kalau sekarang untuk mainan dari Mattel kayak gitu udah diganti dengan logo Jurassic World di bawah kaki mereka kayak gitu. Ini adalah juvenile T-Rex dari, ini Jurassic Park 1 atau Lost World ya? Kayaknya Jurassic Park 1 deh. Soalnya dia kakinya kan yang kayak gini gitu. Ini kalau bisa kita lihat di sini, oh 1993, berarti ini Jurassic Park pertama ya guys. Ini adalah juvenile T-Rex dari Jurassic Park pertama.
Yang kedua, ada ibunya. Ini adalah Red Rex. Cara mainnya sebenarnya sama. Ini juga waktu itu aku sempet dapetin. Ini sama yang juvenile tadi, aku lebih dulu mendapatkan yang juvenile tadi. Itu karena aku dapatnya bareng yang Treasure T-Rex gitu, yang kata buntutnya tadi. Udah ditambel. Kemudian ini aku dapatnya kayak juga dari orang yang sama sih. Cuman waktu itu kebetulan teman aku ini dia masih sayang banget sama yang ini, masih pengen nge-keep ini, akhirnya ujung-ujungnya dilepas juga gitu. Padahal udah dari lama aku tungguin gitu ya, namanya jodoh gitu. Alhamdulillah aku akhirnya dapat buat ngoleksi ini. Dan di sini bisa kita lihat dia berbeda dengan yang juvenile tadi. Yang juvenile tadi nggak ada 4 baterai buat naruh baterai gitu. Jadi nggak ada tadi. Kalau ini ada. Kenapa ada? Karena ini ada suaranya sebenarnya gitu. Cuman entahlah masih bisa berfungsi atau enggak, namanya action figure second kayak gitu. Dan ya aku dapatnya ya kondisi ya udah kayak begini gitu, entah, tapi ya mesti dicoba gitu. Temen aku malas banget masukin baterai, nyari baterainya gitu. Aku jarang beli baterai juga sebenarnya. Dan action figure lain juga yang sebenarnya ada tempat buat naruh baterai juga aku belum pernah, yang nggak nyala itu nggak pernah aku masukin baterai lagi gitu. Jadi ya aku diemin aja gitu, kecuali yang baru yang masih ada baterainya di dalam, kayak yang Buzz Lightyear kemarin gitu. Ujung-ujungnya rusak. Di sini kayaknya buat mencet suaranya biar ada bersuara, di perut sini dipencet gitu atau gini ya, aku lupa. Waktu itu pernah aku lihat gitu, terus nanti dipencet gini, suaranya begitu. Dan ini sama-sama diisi ya. Enggak yang ini, bukan yang ini. Waktu itu aku dapat yang Treasure T-Rex, sama Treasure T-Rex-nya oh iya beda. Aku lupa kalau aku punya, sebenarnya sebelumnya aku punya banyak Treasure T-Rex yang lain gitu, yang dari barengan sama juvenile T-Rex itu udah aku jual sebenarnya. Aku yang ini dapat dari orang lain. Nah ini dia berdiri tuh, lihat. Bisa, cuman ngambangnya cuma segini tuh. Ekornya bisa lihat di situ. Masih bisa diri, nggak terlalu templang juga. Cuman ini tetap kakinya tuh bisa dilihat agak naik sedikit ya. Cuman nggak apa-apa. Yang penting looks-nya, yang penting ini vintage, dan aku emang kebetulan nyari-nyari ini gini. Aku lebih prefer ini dibanding action figure yang baru, meskipun aku sebel juga aku nggak dapet Jurassic World Hammond Collection yang T-Rex sama yang T-Rex juga tuh yang bug. Ya itu harganya gila sih. Di akhirnya ya nggak usah lah. Udah harga segitu. Kalau duitnya banyak mah tidak apa-apa. Di sini sama cara mainnya, di sininya dipegang kayak gitu. Jadi lebar, mulutnya dibuka gitu. Ini matanya juga masih oke, bisa dilihat, masih bagus. Butuh itu panjang banget ya, kalau misalnya aku asal muter gitu aja bisa kena monitornya gitu. Ini matanya juga masih oke, cuman yang minus ya namanya aku sering display gitu, jadi banyak debunya gitu. Nggak ada yang sobek. Di sini juga perbatasan ini bagian sininya plastik, bagian sininya karet. Ini nggak ada minus gitu. Dan murah lagi dapetnya. Waktu itu aku beli set dari mainan-mainan Jurassic Park lain, ada Dimetrodon, kemudian ada Pteranodon, sama apa lagi ya waktu itu aku beli. Kayak Velociraptor deh. Ya akhirnya dapet 1 juta lebih gitu. Kalau ini sebenarnya harga satuannya yang tadinya mau jual mahal akhirnya jual murah juga, 750. Akhirnya aku dapet. Kalau misalnya aku lihat di toko online kayak yang burung hantu hijau kayak gitu-gitu ya udah 7 juta 8 juta gitu. Siapa yang ada mungkin yang mau beli, cuman aku tidak kepikiran buat beli dengan harga segitu. Nah ini yang Red Rex dari Jurassic Park pertama. Yang ketiga di sini ada Treasure T-Rex yang aku bicarakan tadi. Ini sebenarnya Treasure T-Rex ketiga yang aku punya gitu. Yang pertama itu sebenarnya yang ini. Nih, dan dia nggak bisa diri tuh gini, jadi artikulasinya nggak seret sama sekali gitu. Aku nggak tahu pas awal di fresh di toko mainan kayak gitu apakah dia seret atau enggak gitu. Yang jelas ini yang setiap aku beli ini kondisinya tuh selalu begini tuh gitu. Sampai yang waktu aku beli bareng yang juvenile T-Rex tadi itu udah dilem sebenarnya bagian CD-nya sama yang punya waktu itu. Makanya di belakangnya juga diisi sama apa namanya, ditambal dan dilem sehingga dia bisa berdiri tegak gitu. Sebenarnya nggak tegak sih ya, gini gitu. Harusnya kan gini ya. Aku juga nggak ngerti, ini kan masalah yang program mainannya gimana caranya supaya berdiri. Mungkin waktu saat itu nggak terlalu dipikirkan hal ini, yang penting looks-nya aja karena butuh stand base lagi buat diri di sini gitu. Nah ini kurang lebih sama dengan 2 action figure sebelumnya ya, cuman ya bedanya dia ininya ada pergelangan gitu sehingga lebih sulit diri dibanding yang tadi. Bagian tangannya bisa digerakkan sama kayak kedua kakinya gitu, dan ini yang ditambal tadi ini lebih susah diri. Ya udah jadi susah gitu. Ya kan? Tuh susah. Nah, di sini kalau misalnya dari The Lost World gitu, settingnya bukan di Isla Nublar, yang ini kan di Isla Sorna, yakni itu side B gitu. Dia ada tulisan side B. Kita lihat di sini untuk logo Jurassic Park-nya di sini, yang mana ini dari film The Lost World. The Lost World itu settingnya ada di Isla Sorna, bukan di Isla Nublar kayak yang Red Rex tadi, si Rexy. Makanya di sini ada tulisan side B gitu, yang mana ini kata ganti dari Isla Sorna yang buat naruh dinosaurus liarnya gitu. Nah, ini bisa kita lihat matanya di sini masih
masih fresh banget, masih bagus, dan coraknya juga masih bagus. Di sini ada bercak-bercak nggak? Ya bercak-bercaknya bercak-bercak dikit gitu, kayak ini ada jamur, kemudian ya ada titik putih di sini kayak gitu-gitu. Cuman masih nggak ada yang luntur gitu lah. Ada luntur dikit di sini itu paling. Ini nggak ada masalah sama sekali. Aku tidak menyesali itu karena ini saking susahnya didapatkan gitu. Ini cara mainnya gimana? Sebenarnya ini mulutnya bisa dibuka begini ya, bisa ditahan kayak gitu. Nanti kalau misalnya lidahnya dipencet, nanti dia akan menutup. Tapi menutupnya segini paling. Kayak gimana ya, aku nggak berani nyontohinnya, takut nyangkut gitu. Karena kalau misalnya terlalu sering dibuka kayak gitu nih, bagian sininya gitu kayak sering coak gitu. Kalau aku lihat waktu itu pernah dapat yang lebih parah gitu ininya, dilem atau gimana gitu. Ini bahannya itu kalau yang agak tajam-tajam gini agak rentan sih. Jadi ya gitulah, aku tidak terlalu berani gitu. Tuh lihat di sini putih-putihnya ada pasti agak luntur-luntur sedikit ya, tapi nggak apa-apa. Di sini juga bagian sininya ya kurang lebih oke lah kalau menurut aku, masih layak koleksi. Dan jelas ini layak koleksi banget sih. Cuman kalau dari bawaan action figurnya itu, dari packagingnya sebenarnya tuh ada aksesorisnya gitu ya. Jadi ada semacam sabuk kayak gitu buat nahan mulutnya gini. Ceritanya lagi di belenggu gitu lah, ditangkep kan. Soalnya kalau di film The Lost World kayak gitu kan ada sih ditangkep ke kota gitu, tapi itu yang bull T-Rex sih. Kalau ini kan yang betinanya. Kalau yang ini ibu dari T-Rex juvenile tadi. Ini sekarang kita giliran yang satu lagi, yang Bull Rex. Bentar. Ini yang last but not least, Bull T-Rex. Ini yang mana di remake oleh Mattel ya, yang dibikin yang ada badut dinosaurusnya gitu. Ini sebenarnya yang ini. Waktu itu dijualnya di Comic Con atau apa gitu. Apa ID kasih Comic Con gitu ya. Harganya waktu itu dijual kalau nggak salah 2 jutaan. Tapi ketika udah sampai ke komunitas gitu ya, harganya naik jadi 5 juta. Di sini bisa kita lihat. Tebak saja waktu itu aku dapat berapa gitu ya. Kebetulan sebenarnya aku antara untung dan gak untung. Waktu itu ada yang jual sebenarnya harganya itu cepet, kemudian dibeli sama orang lain. Dan alhamdulillah karena ini rezeki aku tanya sama yang jual, ini yang beli siapa? Ada yang beli penjual juga. Akhirnya dijual, aku kira dijualnya bakal 1 juta atau berapa gitu ya. Sebenarnya kalau dijual 1 juta gitu aku so-so aja gitu aku ambil gitu. Tapi ternyata dia jualnya 150.000 saja. Akhirnya aku ya udah mau nggak mau aku gas, dibarengi dengan action figure yang lain juga kebetulan. Jadi bisa beli 2 gitu, dan harganya ya segitu masih murah banget gitu. Lihat. Di sini kondisinya juga ya tuh kayak gini yang aku bilang tadi. Di sini ada sobekan kayak gitu. Dia udah karena mungkin digigit oleh dinosaurus lain. Di sini originalnya berbeda dengan action figure yang tadi sebelumnya. Di sini bisa dimasukin dinosaurus kecil gitu ke dalam gitu, dan akan dikeluarkan lewat perutnya di sini. Tapi ini udah dilem kayaknya, jadi nggak bisa dibuka. Tuh lihat, udah dilem pakai lem Cina itu. Ini sama bisa dibuka tutup mulutnya dengan cara cuman begitu doang sih ya kan, soalnya ini cara mainnya itu dinosaurus kecil dimasukin ke mulutnya terus dikeluarin lewat perut. Nah ini kalau bisa dimasukin nggak bisa keluar, orang udah ditahan di situ. Dan matanya itu berbeda dengan dinosaurus yang lain yang sebenarnya bahannya sama gitu, karet-karet juga. Kalau ini dikasih kaca gitu, dan ini lebih mirip mata action figure dari Jurassic World Hammond Collection, yang mana yang kemarin yang pernah kita bahas itu yang Spinosaurus itu dia ada titik di dalamnya, dan sehingga kalau misalnya kita gerakin gini itu seolah-olah tuh kayak ngikutin kemana kita berdiri. Tapi kalau yang ini ya biasa aja sih. Nah itu detailnya ya sama ya kayak yang lain juga gitu, ada garis-garisnya. Dan ini kayaknya karena dia jantan gitu lebih mengkerut gitu ya, lebih banyak kerutannya di sini tuh lihat. Ini perbatasannya bagian sininya nih, bagian sini plastik sama kayak yang tadi Red Rex tadi ya, yang dari Jurassic Park 1. Kalau ini kan dari The Lost World, Rex jantannya. Di sini ada sobekan juga, tapi nggak apa-apa karena ini udah langka. Jadi segini alhamdulillah udah buntutnya cabi, dan dia bisa berdiri tapi kakinya ini templeng gini. Tapi bisa diri tuh, meskipun nggak kena ya, tapi seenggaknya masih bisa berdiri. Cuman berdiri gitu dia, nggak napak, tapi oke lah gitu. It's alright gitu. Nah ini kakinya di sini ada ininya, di sini marknya di sini. Bisa kita lihat di sini ada marknya. Kelihatan nggak ya kalau di kamera? Pokoknya di sini tertulis dari Hasbro, bukan dari Kenner. Kalau yang tadi kan dari Kenner tuh, yang 1993 tadi, yang Red Rex dan Juvenile T-Rex tadi dari Kenner. Kemudian ini untuk yang Bull T-Rex dan juga Tracer T-Rex tadi itu sebenarnya dari Hasbro, udah ganti produksi. Nah ini di kuku-kukunya bisa kita lihat warnanya hitam, cuman dia luntur. Kondisinya sebenarnya udah seadanya banget. Banyak banget yang luntur di sini sebenarnya. Cuman sebenarnya yang parah dari minus yang parah dari action figure itu sebenarnya ada yang patah gitu, sobek. Tapi kalau misalnya sobek ditambal masih kelihatan oke sih, ya so-so gitu. Atau ada part-part hilang nih, kayak contoh aku baru sadar di sini ada gigi yang patah. Lama ini aku nggak sadar kalau ada gigi yang patah di sini. Tapi nggak tahu ini patah dari action figurnya atau emang beneran patah karena emang ini mainan patah gitu. Dan kalau misalnya dibeli dari mungkin pemilik sebelumnya anak-anak nih, ada tulisannya Azna. Tapi karena warnanya biru jadi agak samar-samar sama Tosca gitu ya. Tapi masih kelihatan juga sih. Malah yang tulisan JP-nya ini,
malah luntur gitu. Garis-garisnya udah mulai hilang-hilang gitu, dan side B-nya udah nggak kelihatan. Nah itu sedikitnya yang bisa aku review, kurang lebihnya aku mohon maaf. Semoga kalian suka sama penjelasan aku, meskipun penjelasan aku gak jelas omongannya dan grogi-grogi kayak gitu. Alhamdulillah, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.